Selamat pagi anak-anak. Baiklah anak-anak, sebelum saya mengisi materi MTHS kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, langsung aja untuk menyingkat waktu. Nama saya Ibnu Al-Hakim. Saya di sini mengampu di Mapel Bisnis Daring dan Pemasaran dan kebetulan menjadi Kapro, Ketua Program Keahlian Jurusan Bisnis Daring Pemasaran. Yang tentunya otomatis selama saya menjabat di Kapro, kalian semua nanti akan tetap berhubungan dengan saya setiap harinya. Baiklah anak-anak, langsung saja untuk menyingkat waktu, saya sampaikan yaitu mengenai profil jurusan daripada bisnis daring dan pemasaran. Nah, sebelum ke situ, saya mungkin punya gambaran. Barangkali di sini banyak sekali anak-anak dari jurusan pemasaran yang istilahnya diterima di program BDP itu adalah karena faktor kepepet. Kenapa saya bilang kepepet? Karena mungkin saja di antara kelas yang 10 di jurusan pemasaran, baik kelas 10 BDP 1 atau kelas 10 BDP 2, saya yakin sekali pada waktu masuk pertama kali di SMK 1 dan adalah tidak mengambil di jurusan pemasaran. Saya yakin ini, maaf dalam basa Jawa, karena faktor diuncake. Artinya apa? Di jurusan, mungkin maaf ya, di jurusan pilihan, di jurusan yang pertama tidak diterima, terus kalian masuk uncake di jurusan pilihan kedua, yaitu di BDP. Saya yakin banyak sekali yang semacam itu. Tetapi tolong kalian semua jangan berkecil hati. Baik yang diterima di sini karena memang yang pertama adalah karena benar-benar memilih di jurusan pemasaran, yang kedua karena faktor tidak diterima di jurusan yang pertama, terus kemudian masuk di jurusan yang kedua yaitu di pemasaran, adalah kalian tidak salah pilih. Kalian benar. Kenapa? Ternyata yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memberikan petunjuk pada kalian. Kenapa? Kalian masuk di sini adalah dipersiapkan untuk menjadi seorang tenaga pekerja ataupun berwirausaha. Lah, maaf, sedangkan dalam petunjuk, maaf ya saya sampaikan karena saya seorang muslim, dalam petunjuk agama itu dikatakan bahwa 90% lebih bidang pekerjaan adalah di bidang perdagangan penjualan. Lah, itulah berarti jurusan kalian nanti. Jadi tolong kita nanti kalian jangan berkecil hati. Kok aku mau ke tompon yang jurusan pemasaran? Lah, itu nanti akan kita bahas kalau waktu saja. Nanti bisa sharing dengan saya. Lah, selanjutnya malah gerak tadi ya anak ya. Intinya kita tidak boleh pesimis. Lanjut, yaitu mengenai profil jurusan bisnis daring pemasaran SMK 1 Medan tahun pembelajaran 2020-2021. Ya. Kita di jurusan BDN mempunyai visi. Lah, visinya apa? Yaitu terwujudnya lulusan kompetensi keahlian BDP yang berkualitas dan religius di bidang bisnis dan manajemen untuk menghadapi persaingan di era global. Lah, itulah
visi kita yaitu mewujudkan kalian semua itu mempunyai kompetensi yang kualitas, high kualitas, dan tentunya orang muda kudu duwe religius. Apa itu religius? Ya keagamaan, norma-norma keagamaan yang tinggi, yang baik untuk menghadapi persaingan di era kita. Kenapa? Mungkin nanti ada perdagangan yang lebih luas lagi, dibuka perdagangan global. Nanti orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang tidak mempunyai semangat religius yang tinggi itu akan dengan sendirinya tersinggung. Nah, itulah makanya kalian dipersiapkan untuk menjadi. Itu adalah visi. Misinya yang pertama adalah membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, sikap yang bermartabat serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu visi yang pertama. Saya yakin kita sudah jelaskan kan sudah paham. Yang kedua, mengembangkan program diklat dan evaluasi serta sertifikasi profesi dengan peralatan berstandar. Lah kalian nanti selama di PDP itu nanti akan ada yang namanya uji kompetensi. Ya nanti kalian akan mendapat ijazah sertifikat piagam. Yang mana piagam tadi bisa kalian gunakan untuk istilahnya melamar sebuah pekerjaan. Tentunya kalian juga harus lulus untuk mengikuti uji kompetensi tadi. Lanjut, yang ketiga yaitu menghasilkan lulusan tenaga kerja tingkat menengah yang berkompeten, mandiri, profesional di bidang bisnis dan manajemen sehingga mampu untuk bekerja berwirausaha. Lah di sini kalian istilahnya juga diajari bekal untuk mempunyai jiwa entrepreneur berwirausaha. Itulah yang akan kalian dapat di sini. Insya Allah kita nanti kalau sudah memulai sebuah usaha walaupun di skala kecil, coba-coba nanti peluang-peluang yang ada itu akan cilik akan muncul dengan sendiri. Itu. Dan nanti bisa kita lanjut di sesi selanjutnya. Yang ketiga, tujuan daripada program kalian usaha PDP. Saya singgung sedikit saja. Saya sebutkan banyak-banyak. Di samping membekali diri kalian dengan ilmu, keterampilan, kompeten, religius, membekali kalian dengan kualitas untuk bersaing di dunia kerja. Kita juga punya sebuah mitra usaha, mitra kerja, partner kerja. Lah itu nanti atau dalam bahasa dalam bahasa pemasaran bisnis manajemen itu disebut sebagai dunia industri, dunia usaha, dunia industri. Yang nanti kalian tentunya akan juga dibekali banyak sekali pengetahuan, banyak sekali keterampilan di dunia tersebut. Salah satunya adalah di satu, yaitu di luwes ngentan. Insya Allah kalian nanti akan banyak sekali praktek di luwes ngentan. Mungkin kita nanti akan 1 tahun praktek. Artinya apa? 1 tingkat misalnya kalian di kelas 1 praktek 3 bulan, di kelas 2 praktek 6 bulan, di kelas 3 praktek 3 bulan. Dan ingat, itu nanti di samping kalian mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang bermanfaat,
itulah asiknya kalian masuk di jurusan PDP. Kalian PKL wis oleh duit dibayar saka lulus. Tentunya nih juga ada aturan-aturan yang harus kalian taat, dan juga tentunya kalian juga harus lulus seleksi juga. Enak murah sekolah PKL dibayar oleh ilmu, oleh bayaran. Yang ketiga, setelah lulus sertifikat, setelah lulus daripada UJT nanti atau PKL, kalian dapat sertifikat. Sertifikat itu bisa kalian gunakan untuk melamar bekerja. Itulah makanya dari awal ini saya bilang, kalian tidak salah masuk di jurusan PDP. Itu adalah sebuah hal yang sangat baik. Selanjutnya kita juga punya mitra Luwes Ceper, Hypermarket Solo Square, Guru Asalam, Mami Budilam, dan sebagainya banyak sekali. Saya yakin jurusan kita ini kalian OJT itu insya Allah ada tangsidik oleh banyak kabeh. Walaupun tujuan utama kan OJT adalah tidak untuk mencari finansial, tapi itu adalah sebagai penyemangat daripada kalian untuk melaksanakan PKL. Itu ya, lanjut 3 menit lagi. Ya, selanjutnya adalah masalah sarpras, sarana dan prasarana. Insya Allah di SMK Medan termasuk juga di jurusan PDP itu fasilitas di jurusan PDP. Ruang belajar kalian lihat ini banyak sekali di kelas-kelas sudah ada televisi, sudah ada LCD, layar dan sebagainya, kipas angin ada semuanya, insya Allah. Nah, itu nanti sebagai fasilitas untuk menciptakan ruang belajar yang sangat representatif. Yang kedua, laboratorium lab yang lengkap. Nanti setelah kalian masuk, kita lihat jalan-jalan kalian, kita ajak kalian jalan-jalan ke ruang lab pemasaran, ke ruang lab bisnis center, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu tempat praktek yang modern, yang saya sebut tadi modern. Maaf, jadi kita menempatkan siswa untuk OJT, maaf itu tidak asal-asalan. The right man in the right place. Terus lagi didukung oleh kerjasama. Nah, kerjasama dengan Budi itu yang sangat wow, sangat hebat. Untuk tentunya untuk mendukung kegiatan daripada proses KPM agar lebih berjalan dengan efektif, efisien, dan bermutu. Sekarang lanjut saja. Sekarang yang 1 menit lagi, itu menit pendidikan dan tenaga pendidikan. Nanti ada kita perkenalkan, lalu diampu oleh guru produktif di sini. Ada 7 personel. Bapak Sarmanto, Bapak Gunawan, Bu Adija, Bu Ira, Pak Julia, Bu Esti termasuk juga. Nanti kita ketemu. Prestasi untuk jurusan PDP tidak perlu saya sebut, dari tahun ke tahun alhamdulillah baik kita prestasi kita di jurusan jurusan PDP baik di skala kabupaten maupun skala provinsi, insya Allah kita mempunyai prestasi sangat. Demikian anak-anak semua, sedikit profil jurusan daripada bisnis dari kantor masyarakat. Tentunya saya juga mengajak kalian di sini masuk jurusan PDP, nggak boleh patah semangat. Kok aku lebih jurusan mongkon dodolan, tidak. Itu adalah pemikiran tradisional. Semangat. Yang kedua,
membuat jurusan kita, jurusan PJB itu lebih baik lagi, lebih maju lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Demikian semua peserta MPLS di jurusan PJB. Apabila ada kata-kata saya tidak berkenan, ketika semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk hari ini, anak-anak yang saya banggakan, anak-anak yang saya cintai. Pertama, saya mengucapkan selamat, kalian sudah diterima di SMK Negeri 1 Medan. Dan semangat serta selamat juga kami sampaikan kepada siswa-siswi yang terjaring masuk pada jurusan OTKP atau Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai kepala program jurusan OTKP atau Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Nama Joko Edi Susilo. Perlu kita ketahui bersama bahwa di beberapa jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Medan yang menjadi unggulan dari tamatan SMK Negeri 1 Medan adalah keunggulan bagaimana berwirausaha. Di samping menggeluti dari masing-masing jurusan. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran bahwa kalian memilih jurusan OTKP itu sedikit banyak bukan karena gengsi atau kamu punya jiwa untuk masuk pada dunia perkantoran, tapi kamu juga dituntut untuk bisa menjadi tamatan yang kompeten, pintar berwirausaha. Di sini saya sampaikan untuk profil jurusan OTKP. Visinya adalah menghasilkan tamatan yang berkarakter, berbudaya, kompeten, ramah lingkungan, dan berdaya saing secara global dan digitalisasi. Namanya saja sudah otomatisasi, jadi siap nggak siap, nggak ada alasan kamu tidak paham pada era sekarang atau serba digital. Yang kedua, misinya mewujudkan tamatan yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, berpacu pada penguatan karakter. Yang namanya beriman dan bertawakal kepada Tuhan itu sifatnya wajib. Siapapun, kapanpun, dimanapun, tidak bisa lepas dari yang namanya karakter tersebut. Oleh karena itu, jika hal itu berjalan baik, maka di belakangnya pasti akan baik juga. Yang kedua, misinya menerapkan kurikulum implementasi dan proses pembelajaran yang berkembang sehingga tamatan mempunyai kemampuan teknologi informasi, berkemampuan entrepreneur, serta kompetensi digital yang tinggi. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya menerapkan kurikulum tersebut bisa berkembang sehingga tamatan mempunyai kemampuan entrepreneur, kemampuan berwirausaha. Jadi diharapkan kalian setelah lulus ini di samping kompeten, kalian mampu berwirausaha. Utamanya di bidang yang kalian pelajari, di bidang otomatisasi tata kelola perkantoran. Syukur malah bisa berkembang yang lainnya. Itu jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, membangun sikap adaptif, inovatif, menerapkan pelayanan prima, dan memiliki komitmen tinggi dalam menghadapi lulusan yang berkarakter, berbudaya, dan
mandiri. Selanjutnya, nomor 4, mengembangkan sumber daya pendidikan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas, ramah lingkungan, dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkompeten dalam bekerja. Nah, untuk jurusan OTKP ini mempunyai lingkup atau kerjasama dalam dunia usaha, dunia industri. Di wilayah ini ada bekerjasama dengan Humas dan Keprotokolan Pemda Kabupaten Klaten, dengan Kecamatan Pedan, dengan Kecamatan Karangdowo, dengan Kecamatan Cawas, dengan PT Globalindo Klaten, dengan UPTD Pedan, UPTD Karangdowo, UPTD Cawas, BKK Tulung, dan juga Koperasi Simpan Pinjam Kesejahteraan di Karangdowo. Perlu saya sampaikan bahwasanya di program OTKP ini, atau yang kita kenal dengan otomatisasi tata kelola perkantoran, itu semacam program yang menerapkan pembelajaran di mana mempelajari seluk-beluk pekerjaan kantor tentang kearsipan, baik secara manual maupun secara elektronik, dan juga korespondensi atau surat menyurat, bisa dalam bahasa Inggris, English language, atau bahasa Indonesia, Indonesia language. Diharapkan di OTKP ini juga mengenal teknologi perkantoran, mengenal administrasi umum, mengenal ekonomi bisnis, dan juga mempelajari otomatisasi tata kelola baik keuangan, kepegawaian, sarana, prasarana, dan tidak kalah penting materi pendidikan kewirausahaan untuk membekali peserta didik agar menjadi siswa yang mampu produktif demi menyiapkan masa depan. Harapannya setelah bisa mempelajari atau kompeten di jurusan OTKP, peserta didik nanti setelah lulus bisa bekerja atau mempunyai keterampilan sebagai sekretaris, pegawai administrasi, pegawai yang membantu di bidang sarpras, pegawai yang membantu di bidang keuangan lainnya. Bahkan jika kalian bekerja di sebuah perusahaan kecil, entah milik sendiri atau milik perusahaan, kalian mampu menguasai hal tersebut. Saya sampaikan untuk berikutnya bahwa di SMK Negeri 1 Medan ini sarana prasarana khususnya OTKP yang mendukung, disediakan ruang belajar yang representatif. Artinya ya dari segi lingkungan yang nyaman, bersih, terang, sehingga membuat kalian semakin betah untuk belajar di kelas. Selanjutnya, laboratorium OTKP yang lengkap. Di laboratorium disiapkan beberapa komputer yang lengkap, alat-alat praktek seperti pemotong kertas, mesin fotokopi yang kelak bisa kamu jalankan sebagai modal untuk usaha produksi yang akan dikembangkan dan bisa dikomersilkan di dunia luar. Untuk tenaga pendidik yang ada di jurusan OTKP itu terdiri dari 5. Saya sendiri mengajar PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Ada Bu Setia Lestari yang spesial dengan teknologi perkantoran, Pak Wiono
spesial dengan kearsipan Raja Arsip. Jadi kalau belajar untuk arsip biar tidak hilang dan tetap bisa tersimpan rapi, nanti Pak Wiono mau mengajarkan. Kemudian Pak Sunarto dan juga Bu Wiwi dengan kepegawaiannya. Untuk sementara prestasi yang dicapai untuk jurusan OTKP baru saja kemarin mengikuti lomba LKS tingkat Jawa Tengah di Jogja, hanya belum bisa beruntung tapi masih bisa belajar bersaing di tingkat provinsi. Sementara yang terakhir kemarin mendapatkan juara harapan LKS di tingkat kabupaten. Sekali lagi saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian yang berbahagia, khususnya jurusan OTKP, kalian di sini belajar menimba ilmu, jangan sampai berlaku pasif. Tetaplah aktif untuk mengembangkan ilmu sesuai di bidangnya. Jadi jurusan yang pertama ini, yang kamu tuju ini, kamu harus bisa mengembangkan, bahkan bisa menunjukkan ke dunia luar bahwa kalian memang punya kemampuan dan memberi nama baik buat SMK Negeri 1 Tegal. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan selalu semangat, mudah-mudahan berguna buat kalian. Apabila ada salah kata, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat belajar dari rumah. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan dalam masa pandemi ini. Untuk kegiatan sekolah khususnya MPLS dilaksanakan secara daring. Para peserta berada di rumah untuk menerima materi MPLS. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan saya Tri Suhandono sebagai Kepala Program Keahlian Teknik Komputer dan Informatika yang membawahi dua jurusan, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak dan Teknik Komputer dan Jaringan. Anak-anak semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah diterima menjadi siswa-siswi di jurusan TKJ dan RPL di SMK Negeri 1 Tegal. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan profil dari program keahlian Teknik Komputer dan Informatika. Program keahlian Teknik Komputer dan Informatika terdiri dari dua jurusan, yaitu Rekayasa Perangkat Lunak dan Teknik Komputer dan Jaringan. Kedua jurusan tersebut memiliki visi dan misi masing-masing. Visi dan misi Teknik Komputer dan Jaringan, visinya yaitu mencetak tenaga profesional di bidang teknik komputer dan jaringan berstandar internasional yang memiliki etos kerja yang tinggi. Sedangkan misinya yaitu mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik dalam bidang keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang kedua, menguasai keterampilan dalam bidang teknik komputer dan jaringan. Yang ketiga, menguasai keterampilan dalam penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras teknik komputer dan jaringan. Dan yang keempat, mampu mengembangkan bidang teknik komputer jaringan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan industri. Anak-anakku semuanya, bahwasanya untuk jurusan teknik komputer dan jaringan
kalian nanti akan mempelajari kaitannya dengan jaringan, baik jaringan yang berbasis kabel maupun jaringan yang berbasis WAN atau wireless. Di sana nanti kalian akan dijelaskan atau akan dipelajari berbagai macam teknologi, mulai dari teknologi awal sampai dengan yang modern, sehingga untuk jurusan teknik komputer dan jaringan nanti diharapkan lulusannya dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja, baik di jaringan kabel maupun jaringan luas. Anak-anakku semuanya, untuk jurusan teknik komputer dan jaringan, peluang usaha atau peluang pekerjaan sangat luas sekali. Apalagi di dunia global sekarang ini untuk teknologi tinggi. Maka dari itu kalian memilih jurusan teknik komputer dan jaringan adalah tidak salah. Karena nanti kalian adalah yang akan memenuhi tantangan dari perkembangan teknologi di masa yang global maupun yang akan datang. Sesuai dengan harapan pemerintah, yaitu menciptakan tenaga kerja yang handal, yang mampu menjawab dunia usaha. Anak-anakku sekalian, selanjutnya jurusan rekayasa perangkat lunak. Jurusan rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 1 Wetan memiliki visi, yaitu mencetak lulusan berkualitas dengan kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak, pemrograman, dan website. Misinya yaitu mendidik siswa mengidentifikasi dan melakukan reparasi software untuk kebutuhan di dunia usaha dan industri. Yang kedua, mendidik siswa mengimplementasikan aplikasi-aplikasi pemrograman dan pengembangan website. Yang ketiga, mendidik siswa mengimplementasikan pemrograman berbasis client server dan desktop. Dalam pembelajarannya nanti anak-anak sekalian akan diberikan materi-materi tentang pemrograman, baik pemrograman desktop maupun pemrograman web. Yang diharapkan nanti lulusan dari rekayasa perangkat lunak SMK Negeri 1 Wetan memiliki kompetensi di bidang pemrograman, mampu membuat software aplikasi, memiliki kompetensi pembuatan website, mampu membuat website yang nantinya akan menjawab dari perkembangan software-software di masa yang mendatang. Dengan bekal tersebut diharapkan kalian semuanya nanti dapat mengisi sebagai programmer-programmer yang akan menjawab tantangan dunia industri yang akan datang, sehingga mampu berkompetensi secara global di dunia industri. Anak-anak semuanya, peluang usaha atau peluang pekerjaan yang dapat dilakukan lulusan dari rekayasa perangkat lunak sangat luas sekali, yaitu sebagai programmer mandiri maupun bekerja di perusahaan-perusahaan software, perusahaan-perusahaan aplikasi, dan lain sebagainya. Atau kita bisa bermandiri, yaitu mendirikan software house yang akan menerima segala order dari pembuatan software aplikasi. Anak-anakku semuanya, peserta MPLS jurusan rekayasa perangkat lunak dan teknik komputer dan jaringan, percayalah, kalian di SMK Negeri 1 Wetan akan dididik menjadi tenaga-tenaga yang berkualitas, tenaga-tenaga yang kompeten, dan selanjutnya nanti kalian lulus dari SMK Negeri 1 Wetan membawa kebanggaan tersendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.